Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Ausani Kusnul Fatimah dengan NIM 2030202224. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu DR Khairawati MAG, yaitu jelaskan media pembelajaran secara umum. Baik, oke. Media pembelajaran secara umum itu dibagi menjadi 5, yaitu media visual, media audiovisual, media multimedia, dan yang terakhir yaitu media realia. Oke, yang pertama yaitu media visual. Apa itu media visual? Ialah suatu media pembelajaran untuk mengenal seluruh alat peraga yang dapat dinikmati melalui mata. Contohnya, media visual yang diam, yaitu grafik, diagram, mikrofon, grafis, peta global, gambar, dan grafik. Adapun media visual bergerak, yaitu contohnya film suara, pita video, dan TV. Oke, selanjutnya yaitu media audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan atau suara yang keluar dari getaran suatu benda. Dengan media audio lebih komunikatif dan menarik dan banyak peminatnya. Contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, laboratorium bahasa, dan yang ketiga yaitu media audiovisual. Merupakan media yang mampu menampilkan suara dan gambar. Contoh audiovisual diam yaitu berupa TV, film, rangkaian suara. Contoh audiovisual bergerak yaitu seperti film di TV, film bersuara, gambar bersuara, intinya serba bersuara. Selanjutnya yaitu multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Lalu, nanti media terbagi menjadi dua, yaitu kategori multimedia linear dan multimedia interaktif. Yaitu multimedia linear adalah suatu media yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh penggunanya. Sedangkan multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Yang terakhir yaitu media realita adalah media yang tidak berubah atau asli dan tidak berupa tiruan atau model dari benda nyata atau semua benda yang nyata yang ada di lingkungan alam, baik yang digunakan dalam kondisi kehidupan maupun dilestarikan. Contoh dari multimedia realita ini sendiri yaitu yang berupa benda hidup, yaitu misalnya seperti manusia, binatang, tumbuhan, pokoknya apapun yang ada di lingkungan sekitar. Sedangkan untuk contoh media realia yang mati atau yang tidak bergerak, contohnya misalnya seperti meja, kursi, batu, makanan, koran, relik, atau bangunan prasejarah seperti candi dan lain-lainnya. Nah, baiklah, dilanjutkan dengan soal yang nomor 2, yaitu soalnya di dalam kriteria pembelajaran ada namanya yaitu jelas dan rapi, bersih dan menarik, cocok dengan sasaran, relevan dengan topik yang diajarkan, sesuai dengan
topik yang diajarkan, lingkungan pembelajaran praktis, luas dan tahan, berkualitas baik, dan ukurannya sesuai lingkungan belajar. Jelaskan secara singkat dan sebutkan satu contoh media antara media visual, audiovisual, multimedia, dan media realita. Jadi, pengertian dari kriteria pembelajaran yang pertama yaitu jelas dan rapi. Maksud dari ini yaitu sangat penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar, sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Yang kedua yaitu bersih dan menarik. Maksudnya apa? Bersih dalam artian tidak ada gangguan yang tidak perlu dalam tampilan media pembelajaran. Yang ketiga, cocok dengan sasaran. Maksudnya, media harus disediakan dengan jumlah sasaran karena media pembelajaran yang diperuntukkan untuk kelompok besar belum tentu cocok untuk kelompok yang lebih kecil. Lalu yang keempat yaitu relevan. Maksudnya dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural, atau generalisasi. Baiklah, yang nomor 5 yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maksud dari ini adalah media pembelajaran yang dibuat harus sesuai atau mengarah ke tujuan pembelajaran. Dan yang keenam yaitu praktis, luas, dan tahan. Maksud dari praktis, luas, dan tahan ini adalah media pembelajaran harus bersifat fleksibel. Artinya, media dapat digunakan oleh siapapun dan dimengerti oleh siapa saja. Yang ketujuh yaitu berkualitas sangat baik. Maksudnya adalah kualitas ini mencangkup pada semua aspek pengembangan baik visual ataupun gambar fotografi. Yang kedelapan yaitu ukurannya sesuai lingkungan belajar. Maksudnya media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungan atau tempat media yang akan digunakan. Baiklah, soal yang terakhir yaitu prosedur pengembangan media itu ada 4 macam, yaitu seperti perencanaan, penulisan naskah, produksi, dan evaluasi. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, merumuskan kompetisi dan indikator hasil belajar siswa, dan merumuskan butir-butir materi secara terperinci. Yang kedua yaitu penulisan naskah, yaitu guru merumuskan naskah pembelajaran berdasarkan KD, indikator, tujuan, dan materi pembelajaran yang akan dituangkan dalam media. Yang ketiga yaitu produksi. Dalam memproduksi media pembelajaran harus memerhatikan beberapa hal sebagai berikut, yaitu seperti memahami software perkembangan Ampere, menyiapkan media pendukung, dan input data. Yang keempat yaitu evaluasi, merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta penyusunan serta penyempurnaan sebuah hasil karya. Baiklah, itulah tadi jawaban dari saya, Nia Awsani Kusuf Hakimah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.